Perbedaan Universal Fund Indonesia (UFI), Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Danantara menuju kemandirian ekonomi. Dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi global, berbagai negara mulai mencari solusi untuk membangun sistem keuangan yang lebih mandiri. Salah satu inovasi yang muncul adalah Universal Fund Indonesia (UFI) yang berlandaskan Universal Monetary Theory (UMT), menawarkan mekanisme ekonomi yang berbeda dari Sovereign Wealth Fund (SWF) maupun model investasi seperti Danantara. Lalu, apa perbedaan mendasar dari ketiganya? Universal Fund Indonesia. Ekonomi berbasis Universal Monetary Theory. Universal Fund Indonesia (UFI) adalah model keuangan dan investasi yang dirancang untuk membangun kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada sistem moneter global. Berbeda dengan model investasi tradisional, UFI memiliki sistem tersendiri yang terdiri dari BSUI, Bank Sentral Universal Indonesia, bertugas mencetak dan mengatur mata uang berbasis produktivitas, bukan spekulasi pasar. 2. BPUI, Bank Pembangunan Universal Indonesia, menyalurkan pendanaan bagi proyek strategis tanpa mekanisme utang berbunga. 3. UFI, Universal Fund Indonesia, mengelola investasi dan pendistribusian dana untuk sektor strategis. Keunggulan UFI tidak tergantung pada dolar atau sistem perbankan global. Menggunakan mata uang digital berbasis blockchain untuk transparansi dan keamanan. Berinvestasi di sektor strategis seperti energi, teknologi, AI, farmasi, dan manufaktur. Zero debt financing, menghindari jebakan utang berbunga tinggi. Berfungsi sebagai sovereign fund sekaligus sistem moneter mandiri. 2. Sovereign Wealth Fund (SWF), dana investasi berbasis surplus negara. Sovereign Wealth Fund (SWF) adalah model dana investasi yang digunakan oleh banyak negara untuk mengelola surplus ekonomi dan pendapatan dari sumber daya alam. SWF biasanya berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan aset global. Ciri-ciri SWF: 1. Dikelola oleh negara dengan sumber utama dari surplus perdagangan, ekspor komoditas, atau pendapatan negara lainnya. 2. Berinvestasi di pasar global, termasuk dalam sektor properti, saham, dan infrastruktur. 3. Masih tergantung pada sistem keuangan dunia, terutama dalam pengelolaan likuiditas dan nilai tukar mata uang. Tidak memiliki sistem moneter tersendiri, sehingga masih mengikuti kebijakan ekonomi internasional. Kelemahan SWF dibandingkan UFI rentan terhadap fluktuasi ekonomi global. Bergantung pada sistem perbankan dan mata uang asing. Tidak menciptakan ekosistem keuangan yang sepenuhnya mandiri. 3. Danantara, eksekutor proyek strategis. Danantara adalah konsep atau entitas yang berfokus pada implementasi proyek-proyek ekonomi dan investasi strategis. Karakteristik Danantara: 1. Bertindak sebagai pengelola proyek-proyek strategis dalam berbagai sektor. 2. Bisa menjadi bagian dari UFI maupun bekerja sama dengan SWF dalam eksekusi program pembangunan. 3. Tidak mengatur sistem moneter atau keuangan, tetapi lebih fokus pada pengembangan sektor real. Kelebihan Danantara dapat menjadi eksekutor proyek dalam kerangka UFI atau SWF. Fokus pada realisasi investasi dan pembangunan. Mendorong pertumbuhan industri dan teknologi dalam negeri. Kekurangan Danantara tidak memiliki mekanisme investasi atau sistem keuangan sendiri. Bergantung pada pendanaan dari UFI atau SWF untuk menjalankan proyek. Perbandingan Universal Fund Indonesia, UFI, SWF, dan Danantara. Kesimpulan, mengapa UFI lebih unggul?
Dibandingkan dengan SWF, UEFI memiliki sistem ekonomi yang lebih mandiri, tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar global, dan tidak bergantung pada dolar atau bank internasional. Sementara SWF hanya mengelola surplus dan menginvestasikannya ke pasar global, UEFI membangun sistem moneter dan investasi yang sepenuhnya independen. Sementara itu, Danantara lebih berperan dalam eksekusi proyek, baik dalam ekosistem SWF maupun UEFI. Meskipun Danantara memiliki peran penting dalam implementasi proyek ekonomi, ia tetap membutuhkan mekanisme pendanaan yang stabil, yang dalam hal ini dapat lebih baik difasilitasi oleh UEFI. Dengan sistem Universal Monetary Theory, UEFI memberikan stabilitas ekonomi jangka panjang, investasi berkelanjutan, dan kemandirian keuangan yang nyata. Jika berhasil diterapkan, UEFI dapat menjadi model keuangan masa depan yang lebih tangguh, inovatif, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Apakah ini masa depan ekonomi yang lebih stabil dan mandiri? UEFI menawarkan jawabannya.